Halo teman-teman sekalian, senang sekali bisa berjumpa kalian lagi dimanapun kalian berada. Saya Horinisa Aulia Sukmani, peserta Latsar CPNS Angkatan 34 Kelompok 3 Kemendikbudristek tahun 2022. Tugas kali ini adalah tugas agenda 3 mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama adalah tentang manajemen ASN. Manajemen ASN sendiri merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesional, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. ASN sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai serta nasional. Jika kalian belum tahu apa sih fungsi dan tugas ASN, fungsi dan tugas ASN yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik. Jadi ASN dengan bertanggung jawab melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh atasan. Yang kedua adalah pelayan publik. Jadi ASN bertanggung jawab untuk melayani masyarakat. Dan yang terakhir adalah perekat dan pemersatu bangsa. Di sini ASN berfungsi dan bertugas untuk merekatkan dan mempersatukan masyarakat Indonesia. Oke. Terus bagaimana sih caranya untuk menjalankan manajemen ASN ini? Jadi dalam pelaksanaannya, manajemen ASN ini menggunakan yang namanya adalah sistem merit. Apa sih sistem merit? Sistem merit itu adalah merupakan sistem yang menghargai prestasi yang telah dibuat oleh pegawai dalam organisasi. Jadi di sistem merit itu kebijakan dan manajemennya berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dari karyawannya. Dan di sistem merit ini perusahaan tidak membedakan karyawan berdasarkan latar belakangnya, ras, agama, suku, dan semuanya. Dengan menerapkan sistem ini juga, manajemen ASN harus menetapkan standar kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Terus selanjutnya apa aja sih bentuk manajemen ASN? Oke, saya akan jelaskan sedikit. Manajemen ASN itu ada banyak. Yang pertama adalah penyusunan penetapan kebutuhan, ada pengadaan, ada pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, pensiun dan tabungan hari tua, dan yang terakhir adalah perlindungan. Oke, tugas kali ini adalah kita harus mengidentifikasi isu-isu yang ada di instansi. Dan di instansi saya ada 3 isu. Isu yang pertama adalah isu mengenai pengadaan. Pengadaan ini terkait dengan kurangnya formasi dosen yang diterima di instansi saya karena banyak peserta yang tidak lulus seleksi CPNS. Yang kedua adalah isu disiplin. Disiplin yang pertama adalah karena keterlambatan kelulusan mahasiswa. Di sini mahasiswa banyak yang menunda ujian proposal, sehingga bagi mahasiswa yang terlambat untuk lulus. Terus yang kedua adalah isu mengenai keterlambatan pemberitahuan dan pelaksanaan kalender akademik. Di sini kampus terlambat untuk memberitahukan kalender akademik kepada mahasiswa dan karyawan, sehingga pelaksanaannya lambat. Selanjutnya adalah analisis ketiga kasus ini. Yang pertama menggunakan analisis APKL. Di sini analisis APKL menunjukkan bahwa terdapat 2 isu yang memenuhi syarat dan 1 isu yang tidak memenuhi syarat. Dan 2 isu yang memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut adalah mengenai kedisiplinan, yaitu keterlambatan kelulusan mahasiswa dan keterlambatan pemberitahuan dan pelaksanaan kalender akademik. Setelah kita ketahui isu yang sesuai kriteria APKL ini, selanjutnya kita akan menganalisis kedua isu tersebut menggunakan USG. Nah, di USG ini kedua isu diberikan skor mana yang lebih urgent
serius dan berkembang. Lebih buruk jika dibiarkan, maka akan menimbulkan dampak yang lebih besar. Jadi, isu yang pertama tentang perlambatan kelulusan mendapatkan skor 13, sedangkan tentang perlambatan kelainan akademik mendapatkan skor 11. Sehingga dari analisis USD ini dapat diketahui bahwa isu mengenai keterlambatan kelulusan mahasiswa itu lebih urgent daripada isu kelainan akademik. Jadi, isu yang pertama akan dianalisis lebih lanjut menggunakan diagram fishbone. Dalam diagram fishbone ini terdapat 4 faktor yang menyebabkan atau 4 penyebab mengapa mahasiswa banyak yang terlambat lulus. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Salah satunya adalah budaya menunda. Di sini banyak mahasiswa yang menunda pengerjaan tugas akhir. Yang kedua adalah pribadi. Pribadi di sini adalah mahasiswa sendiri banyak yang kurang motivasi dan kurang manajemen waktu untuk mengerjakan tugas akhir. Yang ketiga ada dosen. Di sini mungkin teman-teman juga banyak yang mengalami dosen yang kurang waktu untuk membimbing mahasiswa, sehingga mahasiswa juga kurang terarah gitu kan. Dan terakhir adalah metode di sini mahasiswa banyak yang kurang mendapatkan data penelitian yang sesuai, sehingga data tersebut tidak dapat dianalisis lebih lanjut. Dari semua faktor-faktor ini dapat disimpulkan bahwa keterlambatan kelulusan mahasiswa karena menunda ujian proposal disebabkan oleh banyak hal seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, setelah kita sudah menganalisis, maka dampak yang terjadi jika masalah tentang keterlambatan itu tidak dapat atau tidak segera diselesaikan. Yang pertama adalah mahasiswa tersebut lebih tidak dapat dikontrol oleh dosen, karena dosen semakin banyak mahasiswa bimbingannya, sehingga mahasiswa lama yang belum selesai akan kurang terkontrol pengerjaannya. Yang kedua, mahasiswa akan semakin lama menyelesaikan tugas akhir karena terus menunda karena tidak ada motivasi atau kurangnya arahan. Yang ketiga, jika banyak mahasiswa yang lulusnya terlambat, maka akan berdampak pada nilai akreditasi dan nilai tawar kampus dan program studi itu sendiri kan. Terus yang terakhir adalah jika mahasiswa senior banyak yang belum lulus, maka kesempatan untuk mahasiswa baru masuk ke kampus tersebut akan berkurang karena banyak mahasiswa yang lulusnya karena banyak mahasiswa senior yang belum lulus, jadi mahasiswa baru tidak dapat masuk kampus. Oke, setelah kita mengetahui dampak yang terjadi, maka rekomendasi yang saya ingin ajukan adalah yang pertama mengajak mahasiswa untuk memilih tema penelitian sesuai minat atau hobinya. Dengan begitu mahasiswa bisa sambil melakukan hobi dan sambil melakukan penelitian. Yang kedua, memberikan mahasiswa literatur yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Sebelum mahasiswa itu ke lapangan untuk mengambil data, dosen memberikan literatur yang sesuai agar mahasiswa dapat mereview literatur itu terlebih dahulu, sehingga mahasiswa tidak kosong saat di lapangan. Yang ketiga, dosen memprioritaskan waktu untuk bimbingan mahasiswa ujian proposal atau tugas akhir. Yang selanjutnya, terus-menerus memotivasi dan mengontrol pengerjaan tugas akhir mahasiswa. Dan yang terakhir, jika mahasiswa terhalang penelitian di lapangan, maka dosen dapat merekomendasikan mahasiswa untuk melakukan penelitian digital atau etnografi. Oke, itu saja penjelasan dari tugas agenda 3 saya kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih juga telah melihat video saya. Terakhir, di tugas ini saya ingin memberitahu semuanya bahwa kita sebagai ASN dididik
untuk menjadi ASN profesional yang berakhlak dan bangga melayani bangsa. Sekian dari saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.